Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam press release BRWA. Saya mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan jurnalis media yang sudah hadir secara offline. Di sini ada dari Tempo, Kompas, dan Mongabay. Juga kawan-kawan yang sudah hadir secara online dan juga teman-teman jaringan mitra BRWA di Indonesia. Pada hari ini kita merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, dan pada kesempatan ini juga BRWA akan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Saya Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, bersama Arya Dwi Cahya dari Divisi Data dan Informasi akan menyampaikan update terbaru mengenai status pengakuan wilayah adat di Indonesia dan juga hutan adat, serta bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia dalam pengakuan dan pelindungan wilayah adatnya. Kita akan punya dua agenda. Yang pertama nanti ada pemaparan dari Arya mengenai infografis status pengakuan wilayah adat secara nasional dan juga beberapa data yang telah dihimpun di tingkat regional dan provinsi. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai perkembangan terbaru, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, dan beberapa pembelajaran yang kita temukan dari proses-proses pendampingan, asistensi pemerintah daerah, dan juga proses registrasi dan verifikasi wilayah adat di Indonesia. Jadi dalam agenda yang kedua kita akan lakukan diskusi. Kami akan pada sesi yang kedua kami akan memberikan kesempatan pertama nanti kepada para jurnalis untuk memberikan pertanyaan, klarifikasi atau hal lainnya terkait dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian kita akan membuka ruang diskusi kepada semua peserta. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kita akan mulai dengan satu penjelasan atau update terkait dengan status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Silakan Mas Arya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dodo. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Ya, di sini saya Arya. Di sini saya mau menyampaikan sedikit terkait infografis yang sudah kita susun dengan judul Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia. Bisa sambil ditampilkan? Oke, baik. Nah, jadi di infografis ini kami mengambil tema masyarakat adat dan wilayah adat. Jadi nanti ke depan di halaman-halaman selanjutnya akan ada beberapa ilustrasi terkait masyarakat adat, rumah adatnya juga, dan juga ada beberapa motif dan sumber daya alam yang akan diangkat di sana. Jadi di infografis ini kita akan memuat beberapa hal. Yang pertama terkait statistik keberadaan masyarakat adat, yang kedua terkait status registrasi yang dilakukan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat, kemudian juga ada muatan lain terkait status kebijakan pengakuan masyarakat adat, dan status hutan adat. Nah, selanjutnya di infografis ini terbagi menjadi dua section. Yang pertama itu di nasional yang akan memunculkan data wilayah adat per region. Nah, di sana nanti bisa dilihat secara keseluruhan status registrasi, pengakuan, dan hutan adatnya. Lalu selanjutnya kita akan ada section khusus untuk di region yang bisa memunculkan data per provinsinya. Nah, baik, saya sampaikan terlebih dahulu untuk situasi di nasional. Jadi kita melakukan update ini per 9 Agustus 2022. Jadi total peta wilayah adat yang telah diregistrasi ke BRWA itu 1.119 dan luasnya sekitar 20,7 juta hektar. Yang tersebar di 29 provinsi, 142 kabupaten. Nah, dari status registrasi BRWA ini ada 4 tahapan. Yang pertama sertifikasi,
Yang kedua, verifikasi, registrasi, dan tercatat. Nah, BRWA telah melakukan sertifikasi terhadap 634.216 hektar. Loh, udah dari tadi. Di 47 peta. Kemudian untuk yang verifikasi ada 3.005.158 hektar di 144 peta, yang registrasi 17 juta hektar, 923 peta, dan yang tercatat ada 74 hektar di 5 peta. Ini yang ada kan. Bro, ada yang bocor. Bro, ada yang WhatsApp itu sih. Status pengakuannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu terdapat 3 juta hektar dengan jumlah peta 180 Pers BRWA, Pak. yang sudah diatur dalam kebijakan daerah itu ada 15.612.162 hektar sejumlah 688 peta. Yang belum ada kebijakan itu seluas 2.079.992 hektar. Itu sekitar 242 peta. Kemudian dari status hutan adatnya kita membagi menjadi dua, ada yang masih berbentuk potensi dan sudah ada yang ditetapkan oleh KLHK. Yang masih berbentuk potensi dari total 20 juta hektar wilayah adat itu terdapat 16.946.464 hektar di 876 peta. Nah, baik, nanti per regionnya di sana ada Sumatera. Sumatera ada 257 peta seluas 2 juta hektar. Di Kalimantan ada 476 peta seluas 7,6 hektar. Di Sulawesi ada 159 peta seluas 1,6 juta hektar. Di Bali ada 97 peta seluas 500.000 hektar. Di Maluku dan Papua ada 130 peta seluas 8,8 juta hektar. Untuk status registrasinya beragam. Untuk di Sumatera ada 5 yang sudah disertifikasi, yang diverifikasinya 24, registrasinya 228 peta. Untuk yang di Kalimantan ada 12 yang sudah disertifikasi BRWA, verifikasi 13, registrasi 447, dan tercatat ada 4. Nah, baik, nanti untuk data keseluruhan di regionnya nanti bisa dilihat. Jadi dari total status registrasi yang paling banyak dilakukan sertifikasi itu ada di Sulawesi, dan yang masih minim itu ada di Jawa, Bali, Nusra, dan Sumatera seperti itu. Dan untuk status penetapan yang terbanyak memang ada di Sumatera, itu dengan jumlah 74 penetapan wilayah adat. Yang kedua itu ada di Kalimantan, yang ketiga ada di Sulawesi, dan yang terakhir di Jawa, Bali, dan Papua. Untuk potensi hutan adat sendiri yang terbesar itu ada di Maluku dan Papua. Terus di Kalimantan itu juga terbesar kedua, dan yang paling kecil itu ada di Jawa, Bali, Nusra. Baik, selanjutnya itu kita bisa melihat infografis per regionnya. Nah, di region Sumatera itu terdapat 257 peta seluas 2, juta hektar. Nah, nanti di sini ada informasi muatan tambahan yang bisa dilihat. Di situ ada keterangan terdapat 2 kebijakan yang kita cantumkan. Yang pertama, Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Penetapan Masyarakat Adat dan Hutan Adat, seperti itu. Nah, di Aceh ada 7 penetapan masyarakat adat, di Bengkulu ada 7 penetapan MHA, dan 7 penetapan hutan adat. Di Jambi ada 49 penetapan MHA, 29 penetapan hutan adat. Di Riau ada 7 penetapan MHA dan 2 penetapan hutan adat. Sumatera Barat ada 6 penetapan MHA, 8 penetapan hutan adat. Di Sumatera Utara ada 3 penetapan MHA,
3 penetapan hutan adat. Sumatera Selatan ada 2 penetapan MHA dan 0 penetapan hutan adat. Nah, baik dari segi perda sendiri kami menggolongkan dari konteks provinsi dan kabupaten. Nah, di Aceh itu sudah ada perda di tingkat provinsi. Di kabupatennya ada di Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Pidi. Terus di Bengkulu, perdanya itu ada di Lebong dan Rejang Lebong. Untuk di Jambi itu ada di tingkat provinsi, di Jambi, dan Kabupaten Bungo. Untuk Riau, perdanya sendiri ada di Kabupaten Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, dan Kampar. Untuk Sumatera Barat itu ada di Kabupaten Tanah Datar, Kepulauan Mentawai. Selanjutnya untuk di Sumatera Utara itu ada di Humbang Hasandutan, Toba Samosir, dan Tapanuli Utara. Untuk Sumatera Selatan itu ada di Muara Enim. Lebih ringkas saja ya. Habisnya ya. Di totalnya. Nah, untuk di region Kalimantan itu totalnya ada 476 wilayah adat seluas 7,6 juta hektar yang tersebar di 5 provinsi dan 30 kabupaten kota. Nah, untuk di Provinsi Kalbar itu terdapat 327 peta, di Kalimantan Utara ada 26 peta, Kalimantan Tengah ada 62 peta, Kalimantan Timur ada 15 peta, dan Kalsel ada 46 peta. Nah, dari total luasannya yang paling besar itu berada di Kalimantan Utara seluas 4 juta hektar. Selanjutnya ada di region Sulawesi, totalnya ada 159 peta, 1,6 juta hektar yang tersebar di 5 provinsi dan 27 kabupaten kota. Nah, untuk total wilayah adat yang terbesar sendiri itu ada di Provinsi Sulawesi Selatan, itu sejumlah 81 peta seluas 818 hektar. Selanjutnya ada di region Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Itu ada 97 peta secara total dan secara luasan ada 600.000 hektar, tersebar di 7 provinsi, 26 kabupaten kota. Untuk yang terbesar itu ada di NTT sejumlah 54 peta dan 321.000 hektar. Yang terkecil itu ada di Jateng. Kami masih mencatatnya, jadi masih ada 1 peta di sana. Kemudian ada di Papua, region Papua secara total ada 130 peta wilayah adat seluas 8,8 juta hektar, tersebar di 4 provinsi. Mungkin sekarang sudah ada pemekaran, tapi kita di sini masih mencantumkan sebagai 1 provinsi Papua. Ada 4 provinsi dan 22 kabupaten kota. Nah, jadi yang terbesar itu ada di Provinsi Papua di 91 peta seluas 6,6 juta hektar, dan yang masih kecil itu ada di Maluku Utara sejumlah 7 peta seluas 139.000 hektar. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk melihat data lebih rigidnya nanti kita rilis infografis ini, dan juga Nggak ada masalah muka. Udah masuk belum? Nanti juga kita bisa tampilkan Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Mungkin itu Pak Dodo yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Arya sudah menyampaikan infografis status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Saya ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan data-data tersebut. Yang pertama, dari rilis sebelumnya pada bulan Maret 2022 itu ada 17,6 juta hektar ya. Artinya ini kalau kita lihat dari data yang terbaru, ada kenaikan seluas 3,1 juta hektar proses registrasi. Dan dari catatan kami, wilayah yang berkontribusi terbesar itu ada di Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara itu di Kabupaten Malinau, Pak Martua ini daerah kerjanya ini. Jadi Apokayan ini sudah masuk, ada 3 kecamatan, 1 wilayah adat besar Apokayan masuk ke dalam proses registrasi yang luasnya hampir sekitar 2,1 juta hektar.
Dan kontributor kedua untuk proses registrasi penambahannya itu ada dari Papua, terutama dari Jayapura, di mana itu menjadi wilayah kerjanya gugus tugas masyarakat adat Kabupaten Jayapura bersama kawan-kawan melakukan percepatan pemetaan dan juga registrasi wilayah adat. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arya tadi terkait dengan bagaimana kerangka hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia saat ini untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Karena belum ada undang-undang masyarakat adat yang sekarang masih dalam proses pembahasan, maka masyarakat adat masuk ke dalam kerangka hukum dan kebijakan daerah melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati atau kebijakan lainnya untuk pengakuan masyarakat adat. Nah, proses ini memerlukan dukungan para pihak kalau menurut dari pengalaman kami selama ini, karena dari segi kesiapan data, kesiapan kelembagaan pemerintah di daerah, misalnya panitia masyarakat hukum adat dan juga anggaran yang tersedia di pemerintah daerah, itu memerlukan satu kami bisa menyatakan bahwa perlu komitmen yang besar itu pemerintah daerah untuk menjalankan itu. Nah, dari data-data tersebut kita bisa melihat bahwa dari wilayah adat yang sudah terregistrasi di BRWA dan sudah ada penetapan pengakuan oleh pemerintah daerah, ini totalnya baru sekitar 15% saja. Jadi masih ada 85% itu peta wilayah adat yang sudah terregistrasi di BRWA ini belum mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, hal-hal terkait yang saya sebutkan tadi mengenai kelembagaan, kapasitas, anggaran oleh pemerintah daerah, dan juga dukungan kepada masyarakat adat untuk melakukan proses-proses pemetaan dan penyiapan data sangat diperlukan. Nah, saya memberikan catatan juga terkait dengan hutan adat. Nah, hutan adat ini kami masih mencatat data yang terakhir ya, data pada bulan Februari lalu, yang waktu itu diserahkan pengakuan hutan adat oleh Presiden di kawasan Danau Toba. Jadi sampai hari ini kami masih mencatat ada 75.000 hektar hutan adat yang sudah ditetapkan di 89 hutan adat. Nah, penambahannya ini belum dapat kami terima informasinya, namun berdasarkan informasi dari teman-teman BRWA Kalimantan Barat, baru-baru ini KLHK melakukan proses verifikasi teknis usulan hutan adat di Kabupaten Melawi dan Sintang. Nah, informasinya nanti bisa dicek apakah SK penetapannya sudah ada dan kapan akan diterbitkan oleh Kementerian LHK. Biasanya ini ada upacara di tingkat istana ini kalau urusan pengakuan hutan adat ini. Kita masih tunggu. Dan untuk capaian ini saya menyampaikan kalau kita lihat dari potensi hutan adat yang dari peta wilayah adat yang terregistrasi di BRWA ini masih sangat jauh ya capaian hutan adat. Artinya masih kecil sekali, masih di bawah 100.000. Ini memerlukan satu upaya yang lebih keras lagi dari Kementerian LHK. Paling tidak ketika mereka catat ya, mereka sudah menerbitkan namanya pencadangan hutan adat. Ada 1 juta hektar lebih yang mereka cadangkan sebagai hutan adat. Nah, ini yang belum diproses verifikasi teknisnya di lapangan. Nah, sehingga kalau 1 juta hektar potensi indikatif hutan adat ini bisa diproses di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi, saya kira ini bisa menjadi kabar yang menggembirakan. Jadi setidaknya 1 juta hektar begitu hutan adat pada akhir pemerintahan Jokowi ini bisa ditetapkan. Nah, saya ingin menambahkan satu hal lagi terkait dengan proses kebijakan di daerah ya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat, kemudian pemerintah dan juga teman-teman pendamping, itu proses-proses pembentukan kebijakan daerah itu sangat rumit ya. Jadi biayanya mahal, itu kami mengidentifikasi itu ada diperkirakan 700 sampai 1 miliar untuk satu perda per tahun ya. Jadi kalau ada perda yang disahkannya multi-years begitu selama 2 tahun itu dananya yang dibutuhkan itu bisa 2 kali lipat begitu. Dan waktu yang diperlukan
itu minimal 1 tahun anggaran begitu. Nah ini beberapa yang kami dampingi misalnya ada yang sampai 3-4 tahun baru terbit perda tentang pengakuan masyarakat adat. Jadi proses di daerah ini juga tidak mudah. Nah yang kedua, masih sedikit sekali para kepala daerah yang mempunyai komitmen yang kuat gitu untuk melaksanakan ini menjadi urusan prioritas kepala daerah di dalam pengakuan masyarakat adat. Nah sehingga walaupun perda masyarakat adatnya sudah terbit misalnya, tapi di dalam substansi perda tersebut kan substansinya itu mengatur tata cara, masih memerlukan aturan turunan misalnya peraturan bupati soal kelembagaan, tata cara melalui surat keputusan bupati atau tim kerja, itu memerlukan komitmen politik kepala daerah untuk bisa dijalankan. Kalau tidak, perda yang sudah disusun dengan susah payah dan mahal itu menjadi mangkrak, dia menjadi tidak bisa bekerja begitu, tidak bisa dilaksanakan. Jadi kepemimpinan kepala daerah ini menjadi sangat penting dan krusial untuk diadvokasi sehingga mereka punya kemauan, mereka punya komitmen untuk menjalankan. Yang kedua, urusan kepemimpinan dan komitmen ini berimplikasi kepada kelembagaan yang memang secara khusus ditugaskan oleh kepala daerah, oleh pemerintah daerah untuk menjalankan. Di Perda mereka ada yang menyebutnya panitia MHA. Ada yang menyebutnya Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat. Di Jayapura karena memang diterbitkan secara khusus, ini ada namanya gugus tugas masyarakat adat. Nah, kelembagaan-kelembagaan ini sebenarnya yang bertanggung jawab untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi maupun satu rekomendasi ya untuk kepala daerah untuk melakukan penetapan pengakuan. Nah, banyak tempat kami temui di panitia MH atau tim yang bekerja untuk urusan ini itu tidak punya kapasitas yang memadai gitu. Bahkan ada yang tidak mengerti apa itu peta wilayah adat. Jadi sangat rumit sekali kalau hal ini tidak didampingi atau mereka tidak diberi pencerahan bagaimana melakukan proses pengakuan atau verifikasi di lapangan. Nah, yang ketiga terkait dengan minimnya anggaran. Anggaran ini terkait dengan kerja APBD di daerah, dana untuk urusan masyarakat adat maupun dana yang diperlukan untuk urusan pemetaan wilayah adat. 3 tahun terakhir kami mencatat ada penurunan perluasan peta wilayah adat yang difasilitasi oleh kawan-kawan. Nah, saya kira dukungan para pihak untuk bagaimana masyarakat adat bisa menyiapkan peta wilayah adat yang tervalidasi, data yang memadai ini menjadi sangat penting sekali. Nah, untuk hal lain ya, salah satu bentuk rekognisi dari masyarakat adat dan wilayah adat itu terkait dengan tanah ulayat. Kami sudah melakukan beberapa kali diskusi ya dengan ATR BPN, bagaimana Kementerian ATR BPN ini menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan proses pendaftaran tanah ulayat. Namun sampai hari ini proses tersebut tidak berjalan. Nah, kalaupun berjalan, mereka membatasi diri ini pada area yang di luar kawasan hutan. Padahal wilayah adat itu tidak bisa dipisah di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan. Karena dia satu kesatuan tanah ulayat itu. Ada yang memang di dalam kawasan hutan dan juga banyak di luar kawasan. Nah, kalau pendekatan sektoral masih terus dilakukan, maka sebenarnya pendaftaran tanah ulayat ini tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, kita berharap dengan susunan kementerian yang baru, ATR BPN ini, menteri yang baru, wamen yang baru, ini bisa menjadi kesempatan ya untuk mereka bisa menjalankan proses pendaftaran tanah ulayat. Karena PTSL yang selama ini mereka gaungkan, pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu sebenarnya memungkinkan untuk pendaftaran tanah ulayat gitu loh. Tapi kan itu tidak dilaksanakan. Mereka lebih suka melaksanakan pendaftaran persil-persil tanah ya, melegalisasi kepemilikan tanah-tanah individu privat begitu. Padahal pendaftaran tanah ulayat itu juga bisa dilakukan lewat mekanisme PTSL. Nah, saya kira Kementerian ATR BPN ini perlu sungguh-sungguh ya menjalankan mandatnya. Jangan sampai beberapa tahun ke depan kita menuai konflik karena tanah ulayat atau wilayah adat ini tidak pernah terdaftar di buku tanah atau di ATR BPN. Nah, hal-hal ini perlu menjadi perhatian kita semua.
karena di masa tahun politik ya, kita akan masuk tahun politik dan pemilu tahun 2024, tentu saja ini akan sekarang kita sudah menemukan ya banyak sekali pergantian para kepala daerah ya. Nah, artinya PLT atau pejabat pelaksana tugas itu diragukan untuk menjalankan mandat dari perda-perda yang sudah mereka susun terkait dengan penguatan masyarakat adat. Namun demikian, secara kita lihat juga proses percepatan ya pelaksanaan dari proyek-proyek strategis nasional ini terus berlangsung begitu, mengejar target sampai kepemimpinan Jokowi misalnya selesai dengan proyek-proyek strategis nasional seperti IKN. Nah, di IKN ini perlu diidentifikasi masyarakat adat yang ada di 2 kabupaten di PPU maupun di mana? Di Kutai Kartanegara ya, Kukar ya. Nah, ini perlu informasi identifikasi yang jelas, jangan sampai IKN akan menggusur masyarakat adat dan wilayah adatnya dari proyek strategis nasional kebanggaan pemerintahan hari ini gitu. Jadi saya kira kecepatan pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang masyarakat adat dengan catatan-catatan yang juga sudah diberikan oleh koalisi masyarakat sipil terkait dengan substansi RUU masyarakat adat maupun pemerintah-pemerintah daerah yang sudah punya perda untuk segera melaksanakan perdanya dan untuk yang belum punya perda tentang masyarakat adat untuk segera membentuknya. Supaya kecepatan masyarakat adat diakui ini berimbang lah paling tidak gitu dengan kecepatan proyek-proyek strategis nasional yang terus bekerja. Kita baru-baru ini melihat bagaimana Pulau Komodo juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pariwisata dan menyingkirkan masyarakat yang ada di sana. Masih begitu banyak wilayah-wilayah adat yang berada di kawasan konservasi. Kami mencatat begitu banyak usulan hutan adat di kawasan konservasi ini mengalami tantangan di dalam proses verifikasi teknis maupun penetapan pengakuannya. Jadi kawan-kawan media dan Bapak Ibu teman-teman jaringan, saya kira upaya-upaya kolektif semua pihak untuk bagaimana memastikan hak-hak masyarakat adat melalui proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat ini bisa kita lakukan secara cepat. Kami sudah lama sudah mengidentifikasi ada 42 juta hektar peta indikatif wilayah adat di Indonesia. Jadi kalau sekarang baru terregistrasi 20 juta hektar, artinya kami baru menemukan atau meregistrasi 50% dari indikatif peta wilayah adat di Indonesia. Masih cukup banyak PR para mapper, para juru ukur untuk memetakan seluruh wilayah adat yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk status pengakuan wilayah adat dan juga beberapa perkembangan terbaru. Jadi kita bisa masuk ke dalam proses diskusi. Silakan kawan-kawan media untuk bisa memberikan pertanyaan atau klarifikasi. Mungkin dari yang di offline dulu ada pertanyaan? Yang online, oke. Silakan. Silakan yang online kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi. Menyebutkan nama, oke. Dari Hans Mongabai sudah angkat tangan. Silakan. Ya, selamat siang Pak Dodo dan teman-teman BRWA. Perkenalkan nama saya Hans dari Mongabai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya singkat saja sih ke Pak Dodo ya. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa dalam 3 tahun terakhir kami mencatat ada penurunan luas peta wilayah adat yang difasilitasi oleh kawan-kawan. Nah itu mungkin bisa dielaborasi Pak, seperti apa penurunannya begitu dan kira-kira penyebabnya apa? Tadi kan sempat disebutkan terkait dengan minimnya anggaran gitu ya. Nah ini apakah ada penyebab-penyebab lain gitu yang mengakibatkan penurunan tersebut dan kira-kira trennya ke depan bagaimana nih? Apakah penurunan ini akan terus terjadi atau sudah ada antisipasi gitu dari kawan-kawan gimana supaya tahun-tahun ke depan ini luas peta wilayah penurunan ini tidak terjadi lagi gitu. Sama satu lagi Pak, soal upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk pemetaan wilayah adat ini kan sudah berjalan selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, ini kira-kira
upayanya selama ini tuh kira-kira sudah hasilnya seperti apa gitu terkait dengan pengakuan dari pemerintah sendiri gitu. Apakah sudah berjalan efektif gitu, dan bagaimana kedepannya bisa berjalan lebih efektif lagi gitu supaya pengakuannya bisa lebih banyak. Itu sih Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Hans. Mungkin dari yang lain kita tampung dulu, ada 3 penanya dulu. Ini baru 1 dari Mas Hans. Silakan dibuka lagi dari yang lain. Bisa raise hand atau ditulis di kolom komentar. Ditulis di kolom chat. Belum ada. Saya jawab dulu aja ya. Oke, boleh. Mas, tadi ada 3 pertanyaan. 3 tahun terakhir ada penurunan pemetaan wilayah adat, kira-kira mengapa, dan tren kedepannya apakah masih ada penurunan? Kemudian bagaimana untuk meningkatkan efektivitas pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Oke. Baik, terima kasih Mas Han dari Mongabai. Jadi memang 3 tahun ini kan kita 2 tahun terakhir mengalami hambatan karena pandemik sebenarnya ya. Jadi teman-teman fasilitator pemetaan tidak bisa ke lapangan gitu karena masa pandemik. Jadi kami lebih banyak sebenarnya melakukan registrasi pada wilayah-wilayah atau peta-peta yang selama ini sudah tersedia ya di teman-teman jaringan. Namun untuk yang di Jayapura memang terus berjalan ya, selama pandemik itu Kabupaten Jayapura terus bekerja dengan pemetaan. Makanya ada kenaikan dari Papua yang dikontribusikan oleh Kabupaten Jayapura. Nah, tren ke depan ini sudah ada teman-teman beberapa waktu lalu mendiskusikan bagaimana kita mengakselerasi ya percepatan pemetaan wilayah adat di Indonesia. Aman, JKPP, BRWA, dan beberapa lembaga lain ini berusaha untuk bagaimana ketersediaan dukungan para pihak dan juga peningkatan kapasitas jaringan untuk percepatan pemetaan wilayah adat. Begitu juga kami mengembangkan metode-metode pemetaan yang lebih baik ya, yang bisa percepatan perluasannya misalnya dengan metode pemetaan skala luas dan dukungan-dukungan juga ketersediaan data dan informasi terkait dengan citra satelit misalnya. Nah, jadi ini masih didiskusikan supaya dukungan tersedia dan peta-peta wilayah itu bisa segera meningkat ya jumlahnya di tahun depan. Nah, terkait dengan bagaimana peta-peta ini bisa efektif diakui ya, sebenarnya dari pengalaman kami ada berapa instrumen yang perlu dipersiapkan ya. Kalau misalnya peta wilayah adat sudah ada begitu tapi mandek di proses pemetaan, itu yang seperti saya sebutkan tadi, di tingkat daerahnya memang perlu ada satu kelembagaan yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan proses penyelenggaraan pengakuan wilayah adat. Kalau tanpa kelembagaan ini di daerah itu kan sangat ribet dengan urusan birokrasi, ketidakjelasan misalnya, tidak ada aturan teknis, mereka tidak bisa bekerja begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu menelisik sebenarnya dari Perda itu aturan apa yang diperlukan, kerangka misalnya surat keputusan bupati atau pergub, dan juga tim yang bekerja. Nah, di banyak tempat tim ini masih tim yang baru ya, yang maksudnya baru menangani urusan ini. Nah, sehingga ini juga menjadi hambatan. Dengan adanya kelembagaan misalnya, saya bisa mencontohkan gugus tugas masyarakat adat ya. Ditemanin ada ASN-nya yang menjadi anggota tim di situ, ditugaskan secara penuh oleh bupati, maka proses pengakuan, penyelenggaraan pengakuan masyarakat adat itu dari mulai pemetaan itu bisa dilakukan. Jadi biaya pemetaan itu juga bisa dianggarkan oleh APBD maupun dana kampung. Nah, di Jayapura itu ada dana kampung yang digunakan untuk pemetaan wilayah adat. Jadi sebenarnya dengan kelembagaan yang ada di tingkat kabupaten yang ditugaskan secara khusus, ini bisa dibangun satu mekanisme kerja bagaimana percepatan pengakuan masyarakat adat. Kira-kira begitu, Mas An. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo untuk jawabannya. Ada pertanyaan kedua dari kolom chat, itu ada dari Mbak Pipit.
dari Media Koridor. Itu bertanya, apakah wilayah adat ini akan terkikis jika belum ditetapkan oleh pemerintah daerah? Lalu, apakah ancaman pembangunan yang akan dilakukan ini bisa berdampak ya terhadap wilayah adat jika ya wilayah adat itu belum ditetapkan. Nah, mungkin juga selain pembangunan juga terkait akses pemanfaatan hutan maupun lahan seperti itu. Silakan Pak Dodo untuk di. Baik, memang terkait dengan situasi tenur ya wilayah adat di Indonesia, kalau dari analisis peta wilayah adat yang kita overlay dengan misalnya kawasan hutan, itu sudah menunjukkan angka 70% wilayah adat itu overlap dengan kawasan hutan. Jadi secara tenur ini negara sudah lebih dulu gitu loh, lebih dulunya itu lebih dulu mengeluarkan ya satu produk hukum yang mengklaim bahwa itu adalah hutan negara. Itu luasnya rata-rata 70% wilayah adat yang terdaftar di BRWA. Apa artinya? Ini sebuah situasi yang mengancam gitu loh, keberadaan dan kelangsungan hidup atau ruang hidup dari masyarakat adat. Nah, di dalam 70% ini kan juga tidak hanya fungsi lindung yang memang tidak digarap ya, tapi ada fungsi-fungsi produksi, hutan produksi yang ada izin kehutanan, baik itu HPH, HTI, maupun kalau sekarang industri pariwisata ya, itu sudah masuk di kawasan-kawasan konservasi gitu. Nah, jadi situasi tenur masyarakat adat ini yang belum mendapat penetapan pengakuan itu sangat terancam, Mbak Pipit ya. Karena misalnya ya izin yang datang atau izin yang sudah ada itu beroperasi di wilayah adat tanpa persetujuan dari masyarakat adat. Nah, dengan proses penetapan masyarakat adat dan wilayah adat, kita pada beberapa norma ya atau beberapa substansi dari SK penetapan itu pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan wilayah adat dia perlu mendapat persetujuan dari masyarakat adat. Jadi ada satu perlindungan terhadap wilayah adat yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh kepentingan lain. Nah, jadi kira-kira begitu dan jadi perlu sekali ya penetapan atau pengakuan ini dan juga ini bagian ya penetapan pengakuan itu bagian dari mengoreksi ya, memperbaiki apa-apa yang sudah ditetapkan atau dilakukan pemerintah sebelumnya. Misalnya di areal izin kehutanan untuk yang luar itu untuk pengambilan datanya teman-teman. Oke. Pada wilayah-wilayah yang sudah ada izin kehutanan misalnya atau yang di luar kawasan hutan juga ya di APL, ini kan sudah ada perizinan. Nah, ketika tidak ada pengakuan, mereka terus beroperasi. Mereka terus aja misalnya menggerus hutan adat yang ada di wilayah adat. Nah, dengan adanya pengakuan ini akan ada proses perubahan ya. Apakah nanti mereka menunggu masa berlaku izinnya itu selesai, kemudian itu akan dilakukan proses persetujuan oleh masyarakat adat, atau memang kalau masyarakat adat tidak mau dengan adanya izin itu bisa mereka bisa mengusulkan untuk izin itu dicabut kepada pemerintah. Nah, saya kira ini situasi tenur yang sangat berbahaya kalau di wilayah itu tidak ada pengakuan. Ada pertanyaan lainnya? Ya. Banyak. Oke. Satu-satu. Mungkin satu-satu bisa direspon karena sudah mulai cukup banyak pertanyaannya. Jadi singkat saya dari Pak Martin Joko, itu ada pertanyaan dari salah satu pimpinan perhutanan sosial, itu menyebutkan bahwa hutan adat itu dihitung sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang ada di suatu wilayah maksimal 4 hektar per orang. Nah, ada persoalan di daerah masyarakat hukum adat jumlah warganya itu sedikit, tapi hutan dan wilayah adatnya itu besar sehingga tidak bisa diakomodasi untuk pengakuan. Nah, bagaimana solusinya? Itu sebenarnya mungkin sangat bisa dijawab oleh Pak Dodo. Silakan Pak Dodo untuk direspon. Jadi perhutanan sosial itu kan program pemerintah yang terdiri dari 5 skema ya.
kemitraan kehutanan itu salah satu. Tapi yang dalam konteks relevan dengan urusan masyarakat adat ini adalah hutan adat. Jadi kalau kemitraan kehutanan itu sebenarnya hutannya adatnya itu tidak dikembalikan. Gitu. Hutan adatnya masih tetap hutan negara gitu, yang di bawah izin perusahaan. Jadi saya bisa menyatakan itu bukan hutan adat kalau begitu. Karena kalau hutan adat dia pengakuan hak ya, dari hutan negara menjadi hutan adat atau hutan hak. Nah di situ kalau kemitraan dia kan bermitra antara masyarakat dengan pemegang izin, dalam hal ini perusahaan, yang dikuatkan ditegaskan kemitraan ini oleh Kementerian LHK. Itulah kemitraan kehutanan, bagian dari Perhutsos. Jadi saya kira kalau masyarakat adat menggunakan basis klaimnya adalah wilayah adat, maka yang relevan dengan program perhutanan sosial itu adalah hutan adat, bukan hutan desa, kemitraan kehutanan, kemitraan konservasi, atau HKM dan sebagainya. Jadi saya kira kita perlu konsisten ya membangun jalur rekognisi ini dari urusan subjek masyarakat adat, objek wilayah adat maupun sumber daya alamnya yaitu hutan melalui skema hutan adat. Gitu. Mungkin sedikit tambahan juga, jika dari statement itu menyampaikan bahwa maksimal 4 hektar per orang, nah justru kita juga bisa melihat dari rujukan kebijakan terkait hutan adat itu sendiri di PS9. Nah sebenarnya di PS9 itu tidak mengatur berapa maksimal yang harus diterima oleh masyarakat adat. Sebagai contoh, di Sungai Utik yang dengan jumlah jiwanya mungkin kurang dari 1.000 itu bisa mendapatkan hutan adat sekitar 900.000 hektar. Mungkin dari angka-angka tersebut yang mungkin bisa dilihat kembali bahwa tidak ada aturan seperti itu menyebutkan bahwa maksimal 4 hektar per orang. Mungkin itu sedikit tambahan dan mungkin bisa langsung direspon lagi pertanyaan selanjutnya dari Ridayanti dari Gatra. Untuk perkembangan RUU masyarakat adat sendiri, apakah sudah mengalami kemajuan dan upaya apa yang sudah dilakukan untuk mendorong disahkannya RUU ini? Jadi RUU masyarakat adat ini informasi terakhir ya di Halo, suara sudah bagus. Oke, mohon maaf kepencet. Jadi untuk perkembangan pengesahan RUU masyarakat adat ini ya dokumennya itu sebenarnya sudah ada di pimpinan DPR ya. Nah ini yang tinggal pimpinan DPR ini masuk ke dalam proses masuk ke dalam proses untuk diplenokan dan ini diserahkan sebagai inisiatif DPR kepada pemerintah. Jadi kawan-kawan koalisi advokasi RUU masyarakat adat terus bekerja melakukan dialog-dialog ya kepada lewat jalur-jalur politik untuk bagaimana RUU masyarakat adat ini bisa maju ke tahap berikutnya ya. Jangan sampai pada masa pemerintahan Jokowi ini RUU masyarakat adat juga masih belum bisa disahkan gitu. Jadi para pimpinan DPR atau partai ini perlu memperhatikan ya terkait dengan dokumen RUU masyarakat adat yang sudah berulang tahun berkali-kali ya dibahas namun belum juga disahkan gitu. Selanjutnya ada dari Mbak Asrida Mongaba Indonesia. Untuk Papua, mana pendekatan yang lebih tepat? Pakai wilayah adat atau hutan adat? Nah, mungkin ini perlu diperjelas lagi maksud dari hutan adat dan wilayah adat. Bagaimana koordinasi antar pemerintah dan lembaga terkait ini? Karena Dinas Kehutanan Provinsi pakai hutan adat, sedangkan Kabupaten Jayapura pakai wilayah adat. Silakan Pak Dodo. Jadi sebenarnya ini kan hutan adat itu kan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Nah, pendekatan BRWA dan juga kawan-kawan gerakan masyarakat adat ini yang paling utama adalah soal wilayah adat. Gitu. Jadi yang pertama yang harus diberesin ini pengakuan wilayah adatnya. Hutan adat itu kan sebagian dari wilayah adat. Gitu. Jadi kalau sahaja kalau misalnya Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pendekatan lewat berapa sih potensi hutan adat gitu misalnya ya yang ada di sebuah wilayah adat. Toh akhirnya mereka juga
harus mengidentifikasi subjeknya siapa gitu loh, masyarakat adatnya, dan wilayah adat yang mana, dan mereka pasti harus melakukan pemetaan wilayah adat. Karena kalau pendekatannya nanti hutan adat dalam konteks tidak memperhatikan kesatuan wilayah atau hanya melihat tutupan lahan atau kawasan hutan berdasarkan data kehutanan, itu akan terjadi kekacauan di tingkat komunitas ya. Karena terutama di Papua itu kan kesatuan sosial wilayah atau kesatuan sosial masyarakatnya itu sangat beragam ya. Dan kita mengidentifikasi dari pengalaman di Jayapura itu kan pada level marga, hak atas tanahnya. Nah, apakah tepat misalnya nanti pendekatannya hutan adat marga? Nah, itu juga harus kita hati-hati, jangan sampai hutan adat marga misalnya gara-gara pendekatan hutan adat marga mereka kehilangan satu kesatuan genealogi maupun teritori dari sebuah suku misalnya di Jayapura atau di tanah Papua. Karena mereka punya struktur kesatuan sosial yang satu terkait dengan yang lain. Nah, pengalaman di Jayapura, kita melakukan pendekatan pemetaan wilayah berdasarkan suku dan subsuku dan juga mengidentifikasi ada berapa marga di wilayah adat itu dan mengidentifikasi tanah-tanah marga yang ada di dalamnya. Nah, kami belum masuk ke dalam pendekatan untuk hutan adat di Jayapura karena kita masih harus mendiskusikan ini yang tepat sebenarnya hutan adat suku, subsuku atau marga. Jadi kalau nanti masuknya pendekatan lewat hutan adat sebagai titik awal, kita akan terjebak kepada nanti konflik ya. Kita akan terjebak kepada konflik antar marga misalnya. Karena satu wilayah misalnya hutan adat yang diidentifikasi bisa jadi itu milik dua marga. Gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu sebenarnya kalau saya menganjurkan untuk yang pertama dilakukan adalah kita mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Setelah itu kita diskusikan apakah hutan adat yang mau diusulkan ini berdasarkan kesatuan sosial yang mana. Kira-kira begitu, Mbak Asrida ya, dari Manggabai. Batasi pertanyaannya. Ya mungkin bisa dari, kalau ada yang di sini ada yang pertanyaan? Yang dari offline Banyak. Kan Mas, karena yang dari online masih banyak baik pertanyaannya. Nah mungkin kalau memang terlalu banyak nanti juga bisa kita jawab melalui kolom komentar juga. Silakan Mas kalau ada yang ditanyakan. Oh iya. Waktu itu KSP kan kalau nggak salah sedang menyiapkan tugas. Mungkin Ya, terima kasih Mas Pandu ya dari Kompas. Jadi untuk yang informasi yang bulan April lalu ya kalau tidak salah ya, ketika kami merilis data terbaru terkait dengan status pengakuan wilayah adat, memang ada diskusi dengan dari kantor staf presiden untuk membentuk satu upaya percepatan ya. Di situ ada dua yang saya catat terkait dengan kebijakan untuk reforma agraria dan juga untuk satu tim ya untuk pengakuan wilayah adat. Sampai hari ini kami belum mendapat informasi yang terbaru ini. Bagaimana gugus tugas atau penyiapan langkah-langkah konkret dari KSP sebagai yang bisa melakukan koordinasi tingkat kementerian untuk agenda-agenda percepatan pengakuan masyarakat adat. Jadi belum ada Mas update-nya dari KSP. Terima kasih. Oke, mungkin ini bisa dijawab singkat dari PW Aman Sumut. Untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat, apakah harus lahir perda dulu? Contoh, Hamengkasan Dutan sudah ada perda kabupaten, maka sudah dapat pengakuan. Atau apa saja syarat untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat?
Sedangkan kami Aman Sumut sudah mengusulkan perda tata cara pengakuan masyarakat adat, namun sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Mohon masukan dan saran. Silakan. Jadi sebenarnya kami untuk pengakuan masyarakat adat itu menyebutnya lewat kebijakan daerah ya. Jadi kebijakan daerah itu ada yang bentuknya perda, ada yang bentuknya peraturan bupati, ada yang melalui SK bupati ya, kepala daerah lah kira-kira begitu. Namun kan dalam konteks undang-undang kehutanan, undang-undang sektor di kehutanan ini mensyaratkan perda pengakuan masyarakat adat kalau mau mengajukan hutan adat gitu loh, yang berada di kawasan hutan. Jadi KLHK ini mensyaratkan adanya perda itu untuk memuluskan sebenarnya usulan pengakuan hutan adat yang berada di kawasan hutan. Kalau yang tidak di kawasan hutan, mereka cukup lewat SK Bupati, SK Kepala Daerah begitu. Jadi kawan-kawan masyarakat adat bisa melihat saja situasi di masing-masing daerahnya, apakah perlu mengusung atau mengusulkan adanya perda masyarakat adat, baik perda yang tata cara maupun perda yang sifatnya penetapan, atau cukup melewat SK Bupati. Menurut saya kalau tidak ada urusan dengan Kementerian LHK, itu cukup aja dengan SK Bupati begitu, supaya cepat proses perlindungan terhadap wilayah adatnya. Karena dengan SK Bupati itu kan sudah sesuai dengan Permendagri 52 maupun sesuai dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah yang menugaskan kepada kabupaten kota untuk menerbitkan tentang pengakuan masyarakat adat gitu. Tapi kalau memang nanti di wilayahnya ada potensi hutan adat, karena misalnya overlap wilayah adat dengan kawasan hutan, maka kita akan terbentur kalau tidak ada perda, karena pasal 67 ya Undang-Undang Kehutanan masih mensyaratkan untuk pengakuan hutan adat itu menggunakan peraturan daerah. Kira-kira begitu, kawan dari Aman Sumut. Iya, sudah selesai. Di bawah misalnya coba. Oke, mungkin siapa yang resen? Oke, sebentar saya bacakan. Bagaimana upaya dari Rian Paki? Bagaimana upaya percepatan pengakuan masyarakat hukum adat tanpa adanya embel-embel keterlibatan ataupun masa politik dalam penggalangan suara? Karena seringkali pengakuan maupun penetapan MHA ataupun hutan adat hanya digunakan sebagai alat politik pada masa pemilihan. Ya, baik. Ini memang kan pada beberapa daerah maupun aktor politik ya, urusan pengakuan ini bisa juga mereka gunakan sebagai kesempatan politik ya untuk menggalang massa. Nah, makanya tapi kan begini, terkait dengan kebijakan daerah ini kan tidak hasil dari seorang gitu loh. Misalnya anggota DPR, dia memerlukan satu proses di DPRD misalnya secara bersama-sama semua fraksi yang ada perlu menyetujui. Nah, jadi memang kawan-kawan masyarakat adat perlu cermat juga ya, mana yang hanya aktor politik ini atau teman-teman atau yang duduk di DPR ini hanya memanfaatkan situasi ya. Tapi kalau memang dalam konteks politik elektoral ya, ada komitmen, ada dukungan kepada masyarakat adat. Nah, itu tentu saja diserahkan kepada masyarakat adat untuk menentukan soal politik elektoral siapa yang mereka pilih dan bagaimana komitmennya terhadap hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengakuan maupun perlindungannya. Jadi saya tidak bisa memberikan catatan lebih ya, karena itu sangat tergantung kepada dinamika politik masing-masing daerah gitu. Arya, makasih. Udah, kalau ada jawab pertanyaan lagi, kalau ada udah bisa. Ya, dari teman-teman yang hadir di sini mungkin masih ada pertanyaan lagi. Pak Martua mungkin. Silakan, Pak Martua. Mungkin dari saya bentuknya apresiasi
kepada RWA dan teman-teman rekan-rekan semua pendukung gerakan masyarakat adat di masyarakat adat ini, dimana kalau kita lihat kecepatannya kita tambah 4 juta. Kita tiga 3,1 Pak. 3,1. Ya. Tentu kecepatan ini perlu kita atur sama-sama dengan pemerintah Pemda juga. Kita tahu kan ada sementara waktu teknologi lain ada mekanismenya, begitu juga kampung adat. Desa adat ya. Desa adat ya. Desa adat. Ya, atau kampung adat dan desa adat ya. Begitu juga untuk wilayah-wilayah laut dan pesisir yang dikelola oleh negara. Kita lakukan kita kasih bagi karena ini kalau tapi utang perlu dikembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Martua. Nah, jadi itu mungkin penutup dari Pak Martua, apresiasi terhadap kerja-kerja kita semua untuk membantu masyarakat adat dalam mendapatkan haknya kembali. Mungkin untuk sesi diskusinya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah hadir dalam konferensi pers ini dalam publikasi infografis status pengakuan masyarakat wilayah adat di edisi 9 Agustus 2022. Nah, mungkin untuk detailnya, untuk infografis dan press release-nya nanti akan kita publis di media sosial kita. Dan juga jika ada data-data yang masih ingin diregistrasi di BRWA, nanti bisa menghubungi kami atau bisa melakukan pendaftaran secara langsung di portal kami di brwa.or.id. Nah, mungkin itu ada tambahan Pak Dodo. Ya, baik. Terima kasih kawan-kawan. Ini kita sudah lihat tadi bersama-sama bagaimana status pengakuan adat seperti yang disampaikan oleh Pak Martua. Kita perlu terus bekerja sama para pihak sehingga terjadi proses percepatan pengakuan wilayah adat Indonesia. Terima kasih kepada semua kawan-kawan jurnalis yang sudah hadir dan juga kawan-kawan jaringan yang sudah bergabung dalam konferensi pers ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih Kak Dodo. Kita bisa foto bersama sebelum kita meninggalkan ini ruangan pertemuan. Dibuka kameranya. Ya. Oh, Mas Heri ada. Oke. Baik, ada 4 layar 3 layar ya di sini. Mohon bersabar. Kita mulai. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Mas Dodo. Terima kasih.